Oke teman-teman. Oke, kita mulai aja ya sesi pembahasannya. Dari panitia boleh di record ya, jangan lupa. Oh, ini udah di record ternyata. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita nggak rame. Ini mau bahas-bahas soal supaya makin inget tadi yang udah dipelajari materinya ya. Ada beberapa soal, eh, nanti juga boleh dicoba itu. Aku akan kasih sediain waktu beberapa soal ya kalian coba sendiri. Oke, supaya kita bisa cepat. Aku izin share screen ya. eh udah kelihatan kan ya? Aduh, ketahuan nih. Aman ya, teman-teman? Oke. Suaraku jelas kan ya? Atau kurang kenceng? Kayaknya udah jelas nih. Oke, teman-teman. Jadi eh ya perkenalkan, namaku Joy. Aku mahasiswa aktuaria ITS. Di sini aku sebagai tutor. Mohon maaf sebelumnya aku nggak bisa on cam karena kameranya lagi bermasalah. Oke, hari ini kita akan latihan soal mengenai materi yang tadi. Nah, langsung ke soal yang pertama ya. Nah, di sini yang ringan ya, kayaknya agak ringan lah. Di sini kita baca dulu soalnya. Diketahui sebuah polis asuransi seumur hidup yang membayarkan benefit sebesar $5.000 di waktu X dengan ketentuan berikut. Benefit itu dibayar pada saat kematian. Ini tingkat mortalitasnya mengikuti distribusi eksponensial dengan force of mortality 0,04, force of interestnya 0,06, dan ditanya jika Z adalah nilai saat ini dari future benefit, hitunglah nilai aktuaria saat ini dari polis asuransi tersebut 5.000 A per X. Nah, gitu kira-kira. Eh, Mungkin dari teman-teman nih ada yang tahu nggak nih kira-kira ini asuransi jenis apa gitu. Ini kan udah cukup, informasinya udah banyak gitu. Mungkin boleh langsung di chat kalau tahu ya ini jenis apa gitu. Kah dia continue, discrete, atau tadi ada apa lagi, yang ditunda atau whole life. Mungkin langsung yang tahu langsung jawab di chat ya, biar diingat-ingat lagi nih yang tadi udah baru dipelajari nih, masih fresh nih. Aduh, belum ada ini ya, mungkin masih ini ya, mesinnya masih dingin ya. Nah ini, oh ini ada nih yang chat nih. Insurance tapi apa tuh pengertiannya tuh? Term itu kan berjangka berarti ya. Nah, berjangka. Nah, tadi kan term insurance. Nah, tadi kan ada yang namanya term, ada yang tertunda, ada yang seumur hidup. Nah, whole life ya. Ada juga yang dibedakan sesuai pembayarannya, ada yang discrete, ada yang continue. Nah, di sini eh, yang kita ciri-ciri dari asuransinya itu seumur hidup, berarti kurang tepat ya, bukan term tapi whole life. Whole life. Ini nih tulisannya. Whole life. Dia eh, apalagi ya, dibayarkan pada saat kematian. Nah, pada saat kematian itu berarti dia perhitungannya secara kontinu ya. Jadi ya perhitungannya kontinu. Nah, kalau misalkan yang diskrit itu dia eh, kata-kata itu dibayarkan di akhir tahun kematian. Nah, itu dia yang diskrit. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga dikasih tahunya ada force of mortality, ada force of interest, dan ditanya nilai aktuaria dari eh, polis asuransi tersebut. Nah, ini juga nih, kalau tandanya ada garisnya di atas A-nya, berarti dia pasti continue. Dan X cuma ditulis X doang, nggak ditulis berapa tahun ke depan. Nah, berarti itu dia whole life. Kira-kira ya, biar ingat-ingat lagi nih. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, untuk rumus A bar X aku bilang ya, di sini
Ini udah sesuai rumus aja ya. Berarti nanti bisa dicek lagi materinya. Itu adalah eh, VT. VT ini kan pembayarannya kan. Dan ini adalah faktor peluangnya kan. Karena ini kan expected value ya. Atau kita bisa tulis juga kayak gini, EZ. Nah, gini kan. Nah, ini pembayarannya, ini eh, peluangnya lah gitu. Nah, pokoknya intinya gini, TPX ini kita dapatkan ini kan diperoleh dari force of mortality kan. Nah, mungkin teman-teman ingat nih materi di day pertama nih, survival model. Nah, ini kurang lebih rumusnya gini, eksponensial, terus ini diintegralin pangkatnya. Nah, baru ini force of mortality-nya. Nah, ds. Nah, ini kan jadi kalau misalkan kita ketahui dia 0,04, kita integralkan dari 0 sampai t. Nah, alhasil kita dapat ini pangkatnya e pangkat minus 0,04 t. Nah, gitu. Udah, maaf ya jelek. Nah, gitu. Nah, terus kalau force of interest, teman-teman tahu kan, kalau teman-teman belajar ini nih, matematika finansial. Ini kan kalau misalkan kita ngomong nilai saat ini, berarti pasti dia rumusnya seperti ini kan. Nah, kayak gitu. Nah, kita masukin semua, ini udah diketahui semua, diintegralin, baru karena dia apa namanya? Benefitnya itu 5.000, jadi kita harus kalikan dengan 5.000 ya. Kalau misalnya AX-nya aja, ini salah ya, berarti ini harusnya 5.000 AX nih. Bukan cuma AX. Nah, kalau AX aja itu biasanya itu cuma kayak faktornya aja, jadi cuma $1 gitu misalkan. Nah, kalau misalkan kita benefitnya berapa, kita kalikan dengan benefitnya gitu. Nah, biar mempercepat, baru dapat 5.000 dikali 4/10, jadinya dapat nilai aktuaria saat ini dari polis asuransi whole life ini adalah 2.000. Nah, gitu ya. Mungkin $2.000 ya. Ya, $2.000. Nah, kira-kira gitu nih untuk soal nomor satu nih, masih 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 ringan ya ini ya. Nah, kita langsung next aja ya. Eh, di sini ada lagi nih, sebuah asuransi jiwa endowment disusun untuk seseorang berusia 60 tahun. Nah, mungkin nih sebelumnya nih, biar konsep-konsepnya dulu ya. Eh, ada yang masih ingat nggak nih kira-kira jiwa endowment itu apa sih? Ya, asuransi jiwa endowment. Langsung di chat ya. Mungkin belum, masih agak lupa ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi endowment itu salah satu jenis asuransi kan. Asuransi yang manfaatnya tuh jadi gini. Jadi kalau misalkan term, tadi kan ada yang temannya bilang kan term insurance. Term. Term itu eh, misalkan dia selama N tahun ya. Selama N tahun. Nah, misalkan dia di sini umurnya X, di sini X tambah N. Nah, kalau term insurance ini dia ini kan dia kalau misalkan dia meninggal sebelum tahun ke X tambah N gitu, dia akan menerima manfaatnya kan. Ini di antara sini ya. Tapi kalau misalkan dia eh, ternyata masih hidup nih setelah tahun X tambah N, nah dia nggak dapet kan, berarti angus lah istilahnya gitu. Nah, tapi kalau endowment itu, endowment itu eh, misal endowment selama N tahun ya. Nah, jadi dia kalau dia mati N tahun ke depan, sebelum N tahun ke depan maksudnya, itu dia ada dapat manfaat, tapi kalau dia berhasil survive, dia akan dapat manfaat juga, ada benefitnya juga gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, di sini eh, kalau endowment itu biasanya dituliskan seperti ini. A
X umurnya ini n tahun ya misalkan ya. Gini. Nah, biasanya di gini nih. Tergantung nih kalau misalkan dia continue ada garisnya di atas, kalau misalkan enggak dia cuma gini. Ya kalau seingat begitu sih. Ya, nanti bisa dicek lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita ketahui nih ini pure bisa kita bilang juga pure endowment ya. Jadi cuma endowment aja gitu, nggak ada. Nah, ini rumusnya tuh gabungan dari antara kedua ini teman-teman. Jadi A X N kayaknya tetap gini deh walaupun continue juga. Nah, jadi ini kan yang aduh sorry aku agak lupa ya. Nah, pokoknya ini kan yang berjangka di depannya dan ditambahkan dengan ini pure endowmentnya. Nah, X. Nah, jadi kan yang di sini itu diterima kalau dia meninggal dan yang kalau di sini itu diterima kalau dia berhasil tetap hidup, survive. Nah, itu kira-kira gabungan di antara keduanya. Nah, ini udah gampang nih karena udah diketahui kan. Nah, di sini eh, hitunglah expected present value dari asuransi tersebut. Nah, jadi ya udah tinggal kita hitung deh. Nah, ini udah ada ditulis. Nah, manfaat ketika dia meninggal itu dia dapat sebesar 20.000. Nah, diberikan untuk 10 tahun pertama. Nah, jadi ini ya dia periodenya 10 tahun. Dari ya kalau dia masih hidup dia mendapatkan 10.000. Lebih kecil survival benefitnya. Nah, ini tinggal dikalikan ke masing-masing faktornya gitu kan. Di sini kan dia kalau ini kan yang kalau meninggal kan. Kalau meninggal dia dapat 20.000, jadi dikalikan dengan 20.000. Kalau dia survive dikalikan dengan 10.000. Baru tinggal ditambahin. Ini udah dapat ya. Udah dapat ini, dapat hasil akhirnya itu 11.592. 11.592. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada lagi setelah ini deh, setelah ini mungkin ini ya ngerjain soal ya biar biar nggak ngantuk gitu. Nah, ini agak ini menarik soalnya. Jadi dalam sebuah kelompok individu berusia X diberikan pernyataan sebagai berikut. Jadi ada kelompok individu X, ya berarti usianya sama semua ya X. Nah, jadi 25% itu dia pengidap diabetes, 75% itu bukan pengidap diabetes. Nah, diketahui tabel mortalitasnya seperti ini dengan interest interest rate-nya 0,02. Eh, hitunglah ini ya 10.000 AX AX2 ini ya ini baru term insurance nih, term insurance asuransi berjangka yang diskrit ya, soalnya dia nggak ada garisnya gitu di atas. Nah, diskrit berarti dia manfaatnya itu dibayarkan di akhir tahun ketika orang tersebut meninggal dan manfaatnya sebesar 10.000. Nah, gitu. Nah, untuk perhitungannya, nah kita kan memperhitungkan EZ-nya. EZ itu kan nilai, ya EZ itu sama dengan ini ya. Ya ini nilai sekarangnya. Nah, tapi kita punya dua jenis apa namanya? Survival rate nih. Yang pertama untuk orang yang diabetes, yang kedua untuk yang non diabetes. Nah, kalau misalkan yang biasa kan kita tinggal ya tambahin aja kayak gini ya. Nah, sekarang ini karena ada dua, jadi kita eh, kondisikan gitu. Jadi yang pertama Z ketika eh, ketika orang tersebut diabetes, yang kedua Z ketika orang tersebut sehat, ya tidak diabetes, nah non non diabetes. Nah, ini untuk cari tahu Z-nya itu ada rumus ini namanya uh, flow of total expected
expectation. Mungkin kalau teman-teman belajar matematika statistika gitu kan, jadi ekspektasi dari ekspektasi gitu. Ekspektasi dari ini kan Z ya, ekspektasi dari nilai ekspektasi Z itu dengan syarat ini kita bikin status diabetes gitu. Status diabetes, apakah dia diabetes atau enggak diabetes. Nah, kira-kira gitu ya. Ini bisa diperbesar ya. Nah, ini biar kelihatan. Ini rumusnya nih. Nah, berarti kan eh, ya kita tinggal memberi apa ya? Kita beri peluang gitu untuk masing-masing ekspektasinya. Jadi pertama kita hitung dulu untuk yang diabetes nih. Ini tinggal pakai rumusnya, rumus yang sama sebenarnya. Jadi ini rumus dari anuitas berjangka, anuitas sorry, Eh, asuransi berjangka eh, selama 2 tahun periodenya dan membayarkan di akhir tahun kematian. Nah ini ya, karena ada satunya nih di atas, jadi akhir tahun kematian. Nah ini rumusnya pakai yang ini, berarti ini 2 kali pembayaran ya kemungkinannya. Jadi yang pertama kalau misalkan dia meninggal di antara tahun 0 sampai tahun 1, ditambah kalau dia meninggal di antara tahun 1 dan tahun 2. Nah, ini kita bisa dapatkan key X-nya itu key X. Pokoknya kita peroleh dari sini kan. Nah, berarti ini kan kalau K-nya 0, berarti ini key X. Ini key X tambah 1. Ini key X tambah 2. Nah, udah deh kita udah langsung dapet ini. Kalau misalkan PX kan tinggal 1 kurang key X kan. Ini peluang dia survive. Kalau QX peluang dia meninggal. Nah, tinggal kita masukin ke dalam rumus ini, udah dapat semua angkanya. Untuk yang diabetes kita dapat nilainya 0,2710. Sedangkan untuk yang non diabetes 0,1403. Nah, kita pakai rumus yang law of total expectation itu, jadi EZ, oh sorry, ini harusnya gini ya. Tulis ulang deh. EZ sama dengan E Z status status diabetes nih. Nah, jadi kita bisa dapatkan EZ-nya 25%. Ya kan peluangnya kan. Kalau diabetes peluangnya 25% kali ekspektasi dia diabetes tambah 75% ekspektasi dia nggak diabetes gitu. Nah, ya udah tinggal kita masukin kan sebelumnya udah dapat kan angkanya. Kita masukin dapat EZ-nya. Nah, jangan lupa dikalikan dengan benefitnya sebesar 10.000. Nah, udah dapat tinggal hasilnya 17.729,75 gitu. Oke, nah ini selanjutnya lagi nih. Selanjutnya, nah ini teman-teman sekarang boleh mengerjakan nih, dan yang nanti mungkin untuk pemenang yang pemenang untuk yang beruntung nih nanti ya bisa ada hadiah nih yang disiapkan oleh panitia. Tapi untuk yang beruntung ya. Nah, aku mau coba teman-teman ini kan ada A dan B nih. Nah, aku minta teman-teman kerjain yang A nih. Nah, ini udah enak nih aku zoom nih ya. Udah dikasih rumusnya, tinggal masuk-masukin ya. Ini udah ada tabelnya, ada rumusnya. Sekarang tugasnya cari yang A ya. Boleh yang A berarti yang ini nih. Nah, bisa dimulai dari sekarang ya, teman-teman. 10 menit deh, 10 menit. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau udah bisa langsung chat ya. Sudah Kak gitu. Sudah Mas.
Maaf, maaf, maaf. Kayaknya kerjain yang B dulu deh. Ini kayaknya harus dikerjain yang B-nya dulu nih. Ternyata, maaf ya, guys. Boleh dicari yang B ya, bukan yang A ya. Ini yang B. Sorry, sorry. Gimana nih teman-teman? Udah ada yang ketemu nih belum? Dari berapa nih? 15 orang, masa eh, belum ketemu sih? Oh, ini ada yang... Nah, dari Cintini nih. Bentar ya, aku cek dulu jawabannya apakah benar. eh iya, benar ternyata. Benar, benar, benar. Oke, mantap ya Cintini ya. Berarti eh, ya aku asumsiin udah paham ya berarti. Oke, terima kasih Cintini sudah bisa menjawab. Nah, oh dari Zerlina juga nih udah ketemu tapi kurang tepat nih, yang benar eh, yang Cintini ya.
Oke, nah nggak apa-apa teman-teman. Nah ini mungkin langsung kita coba soal yang lain lagi ya. Nah ini untuk pembahasannya, sebenarnya pembahasannya ya gini kan, kita kan ini kan rekursif. Nah ini dia persamaan rekursif namanya ya. Nah rekursif itu seperti apa ya, berhubungan dengan eh, AX. AX itu nilai asuransi di tahun yang setelahnya gitu kan. Nah ini kan AX kan. Dia berhubungan dengan AX tambah 1M gitu kan, periode setelahnya. Nah, jadi kita untuk bisa mendapatkan AX kita harus punya nilai AX itu di periode di depannya gitu kan. Nah, berarti berarti kan untuk tahu yang A ini kita harus tahu B kan. Nah, berarti kita carinya yang B dulu nih. Makanya tadi aku bilang carinya yang B kan. Nah, kalau kita mau cari B, kita udah dapat yang di tahun 2 per 12 kita bisa dapat nilai dari AX-nya di tahun itu. Nah, gitu aja sih kira-kira, nanti kalau mau ngecek lagi bisa ya. Tapi kan intinya pakai rumus yang ini dan itu dia rekursif. Nah, selanjutnya ini juga nih soal selanjutnya. Eh, Silakan dikerjakan, tapi ini salah ya. Ini bukan ini. Ini harusnya ini. Ini ada yang tahu nggak nih berarti asuransi apa nih? Kalau tandanya gini nih. Ada yang masih ingat nggak nih? Nah ini namanya deferred ya, tertunda 1 tahun gitu ya. Asuransi tertunda. Nah, oke silakan dikerjakan. Eh, aku kasih rumusnya deh. Aku kasih rumusnya gini ya. Kira-kira rumusnya itu n. Nah, aku nulis rumus dulu. Maaf kalau kurang bagus tulisannya. Nah ini omega ya. Maaf guys kalau jelek, tapi aku harap kalian ya paham lah ya. Ini kan bentuknya umum, maksudnya mirip sama yang asuransi yang lainnya kan. Nah kira-kira gini. Oke, bisa langsung dikerjakan ya teman. Udah aku kasih rumusnya nih. Ini yang dicari nih. 10 menit lagi deh. Oh iya nih teman-teman nih, biar nggak bingung. Nah ini yang kayak huruf W ini tuh dia tahun maksimalnya. Berarti ini kan diketahuinya sampai umur 93 nih. Nah berarti omeganya itu 93. Nah gitu kira-kira.
Aduh teman-teman, aku ternyata salah ya. Sorry nih, sorry banget nih. Ini ternyata K-nya bukan dari nol tapi dari N nih. Mohon maaf banget nih. Aduh, gimana ya guys? Ada yang udah mungkin hampir ketemu gitu? Atau udah ngitungnya eh udah sampai akhir nih? Nggak harus sama apa nggak harus bener juga nggak apa-apa sih. Ada nggak nih teman-teman? Mungkin mungkin Cinti ini udah ketemu belum nih? Soalnya ternyata ya salah di rumus sih. Gimana teman-teman? Ada yang udah ngitung sampai mana gitu nggak? Oh ini ada satu orang ketemu 0,62. Oke, 0,62 ya. Mungkin boleh dijelasin caranya gimana? Bisa on mic sih. Oh, mungkin belum mau on mic ya. Nah, Iya, halo Mas. oh iya, oke oke. Kedengeran kok, kedengeran. Iya, tadi tuh saya nyari nilai ininya kan. Sigma dari satu, terus yang W-nya ini kan 93 ya, dikurangi 90 sama min satu. Terus P pangkat K plus satu, K pi X, Q X plus K. Terus itu Ah, dimasukin. Itunya rumus K V X-nya LX plus K per LX kan. X. Oh iya, benar benar benar. Ya, terus dijabarin gitu sih Mas. Tadi ketemunya baru sampai itu, belum yang ininya, belum yang lengkapnya. Oh, berarti udah ini kan K-nya 0 kan berarti kan? K-nya dari nol sampai sampai berapa tuh tadi? Sampai dua. Sampai 2 ya. Berarti kamu Iya. udah sampai berapa tuh? Nol sampai berapa? Udah ketemu yang K-nya berapa aja tuh? Yang K1, ya ini yang K1 sama yang duanya. K1. Tapi kan ini dari nol. Berarti kamu nolnya masukin nggak? Udah belum? Ya kan? Kalau yang asuransi biasa dia dari nol ya, teman-teman. Jadi K-nya kan pertama masukin nol, berarti V pangkat satu, terus eh, 0 PX kan satu kan. Terus QX tambah nol. Nah, tadi kamu berarti kamu mulainya dari nol atau dari satu berarti? Jadi saya ngitungnya dari nol, Mas. Oh, dari nol. Berarti ketemunya nol sama satu gitu ya, K-nya. Iya. Oh, oke oke oke. Ah, iya, sorry tadi sebenarnya salah aku sih. Nah, berarti kan dia harusnya mulai dari N kan, berarti harusnya dihitung tuh K-nya 1 dan 2 gitu ya, berarti K-nya 1 berarti berapa? V kuadrat 1 PX terus QX tambah satu. Nah terus kalau K-nya 2 itu V pangkat 3 eh, 2PX QX tambah 2. Nah kira-kira gitu ya. Nah, coba ya yang lengkapnya nih. Nah, lengkapnya kira-kira gini. Nah, benar tadi itu kita cari ininya KPX, QX tambah K itu dari sini nih. Ini ingat-ingat lagi nih materi yang kemarin gimana cara nyarinya. Nah, kurang lebih gitu. Oke, mohon maaf teman-teman karena tadi kesalahan teknis dari aku ya. Oh, dapat nih. Ini dapatnya oh bener ya berarti ya 0,25 ya. 0,62 kok 0,25. Ya 0,62 berarti wah kok bisa bener ya Pak? Ya berarti benar. Selamat untuk Cintini nih udah benar 2 kali nih. Semoga nanti ujiannya eh, nilainya tinggi ya. Nah oke nih terakhir nih kita bahas bareng-bareng aja ya. Jika LX itu kan orang yang hidup di X ya. Jumlah orang yang hidup di X nih. Ini materi yang D2 atau D1 nih ya, yang life table.
diketahui itu fungsi dari X itu 100 kurang X untuk usia 0 sampai 100. Dan diketahui I atau interest rate-nya itu 0,05. Hitunglah nilai dari A4025. Nah, ini tadi yang sebelumnya nih, ini endowment namanya. Nih jangan lupa ya, ini notasi-notasinya nih harus dilatih. Kan kata Bu Galuh tadi dilatih ya, jangan cuma dihafalin nih, tapi harus dilatih juga. Nah, endowment itu kan tadi gabungan dari eh, term insurance dan pure endowment. Endowment murni ya, pure endowment. Nah, gimana caranya? Nah, mungkin dari sini dulu nih, dari rumus endowmentnya itu sendiri. Ini tambahan dari keduanya ya. Nah, pure endowment itu kan tadi kan bisa kita tulis kayak gini nih. ENX. Nah, itu rumusnya adalah VN. N itu berapa tahun apa? Jangka waktunya berarti kan dia di tahun ke N kan. Sampai tahun ke N gitu. NPX ya kan. Jadi dia asuransi endowment selama N tahun gitu kan. Nah, ini rumusnya ini kita tulis di sini ya, tinggal kita jabarin sih ini. Lagi-lagi kita menjabarkan lagi. Nah, ini K-nya dari 0 jangan lupa sampai N-1. Nah, di sini kan kita udah tahu kan. Ini kan K-nya V-nya kan kita udah tahu kan karena kita udah punya I. Kita udah punya I, kita bisa dapat V. Nah, yang kita belum dapatkan adalah ininya, apa namanya, survival rate-nya, survival model gitu-gitu ya. Yang peluang dia survive, peluang dia meninggal, itu kita belum dapat. Nah, kita cari dari si LX ini, LX. Nah, berarti kita butuh apa gitu? Kita butuh eh, PX gitu-gitu ya. PX kan kalau teman-teman ingat itu LX tambah 1 per LX. Nah, kalau ya QX ya tinggal dikurangin. Itu juga bisa pakai DX per LX. Nah, gitu. Nah, di sini ternyata ada triknya nih karena ininya ya, karena persamaannya gitu sih. Eh, Persamaannya jadi nggak harus dihitung satu-satu nih. Nah, kita bisa langsung cari kan ini itu sama dengan ini kan. Ini itu sama dengan ini. Nah, pokoknya ini bentuk lainnya yang K garis tegak ini QX. Nah, terus kita tinggal masukin. Jadi kan ini kan peluang dia bertahan hidup sampai K tahun ke depan, tapi dia meninggal sebelum K tambah 1 tahun ke depan. Nah, jadi tinggal kita masukin ini rumusnya. Ini kan LX tambah K berarti berapa nih? Coba aku tulis ya. LX itu 100 kurang X tambah K berarti kurang K dikurang X tambah K tambah 1. Nah, ini nanti 100 XK-nya ini dia hilang, tinggal yang satu doang. Nah, jadi kita nggak ada K-nya lagi ya. Jadi tinggal kalau tahu X-nya udah eh, bisa tahu semua gitu. Nah, K-nya nggak ngaruh ya. Udah deh, ternyata kita tinggal masukin ini aja ke rumus yang awal tadi. Nah, ini kan dapetnya 1/60 kan. Karena X-nya itu 60 kan. Kenapa 60? Karena ini A4025. Jadi eh, asuransi ketika dia umur 40 tahun dan polisnya itu aktif selama 25 tahun ke depan gitu kan. Masukin X-nya 40, dapat deh kita ini KQX-nya itu 1/60. Tinggal dimasukin. Nah, ini kayak ya rumus deret ya. Nah, ini kan rumus deret nih. VK tambah 1 agak berantakan ya. Nah, jadi dapatnya VK tambah 1 kali 160 terus sigmanya sampai dari 0 sampai 24 terus ditambahin ini yang
pure endowmentnya. Nah, ini kan rumus anuitas kan ya. Coba ini kan seper 60-nya kita keluarin ya. Seper 60. Ini tinggal perhitungannya aja sih. Nah, berarti dari K-nya 0. Kalau K-nya 0, V pangkat 1, K-nya 1, V kuadrat, eh, V pangkat 3, seterusnya sampai sampai V pangkat 25. Nah, ini mah rumus anuitas ya, immediate annuity ya. Nah, teman-teman nih matematika finansial ya, ini materinya. Nah, tinggal ini kan eh, bentuk lainnya adalah satu kurang V pangkat 25 per I. Nah, ini I-nya itu pakai berapa tadi? Nah, 0,05 ya, 5%. 5% waktunya udah habis ya. Oke, bentar lagi nih ya. Nah, 5 ya udah kita udah dapat ini bentuk deret, tinggal kita masukin ke sini. Kita hitung kan kita tahu kan ini 5%. Dapat deh nilainya 14,09 sekian dikalikan 1/60. Nah, ini 25P40 kita bisa dapat dari rumus mana nih? Rumus ini ya. Nah, rumus kayak gini kan. Karena kita udah dapat LX-nya kan. Nah, udah deh tinggal masukin rumus, dapat deh nilainya 0,407. Nah, gitu kurang lebihnya gitu teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan agak cepet atau kurang jelas. Semoga nanti ini dikasih juga, bisa di review lagi. Semoga bisa semakin jago lagi untuk materi yang ini ya. Jangan lupa berlatih terus. Oke. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum live ya, bisa ini ya, isi feedback nih.